Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas Cikarang Listrindo, ya Power 2025 Q4. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, untuk Power, untuk riwayat bagian dividennya dulu, ini adalah perusahaan yang baik. Kenapa? Karena riwayat bagian dividennya jelas ya, dan menariknya memang perusahaan ini IPO di tahun buku 2016 dan dia langsung bagi juga dividen itu di tahun buku 2016 ya, dividen interim malah. Ya, dan ini lihat tuh, setahun 2 kali bagi dividen ya. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan yang baik ya. Perusahaan yang terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat ya. Jadi yang seperti ini layak untuk dilihat lebih lanjut ya. Oke, sekarang kita langsung cek dulu untuk ke kas tarakasnya. Turun dulu bentar ya, kas tarakas. Oke ya, satuannya USD. Ubah dulu ke USD. Kurs USD. Oke ya, kita lihat kas tarakas. Kenapa harus dilihat? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Si uang ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit. Dan untuk Power sendiri ini memang kasnya turun sekitar 17 juta USD ya, turun sekitar 18%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Berikutnya langsung ke saldo labanya dulu ya. Nah, saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4. Nah, jadi Power sampai 2025 Q4 itu telah menghasilkan total profitnya sebesar 304 juta USD di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi ini terbukti untung gitu ya, terbukti baik karena saldo labanya positif ya, dia bagi dividen juga. Nah, sekarang kita ke ekuitas miliknya dulu ya, yang ini. Pindahin dulu, KNP-nya 0 yang ini ya. Oke, di sini kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal awalnya. Ntar ini salah angka. Oke ya. Nah, kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal awalnya di 0,74. Artinya Power ini telah profit sebesar 0,74 kali modal awalnya. Ya, ibarat modal semiliar telah profit 740 juta. Tapi ingat, ini di luar dividen. Ya, jadi nilainya pasti udah di atas 1, udah balik modal. Dan perusahaan ini memang secara PBV cukup murah sedikit ya, dia di 0,97 dengan potensi profit 3,5% kalau dia mencapai ke book value-nya. Nah, sekarang kita lihat ke pendapatannya ya, yang ini nilainya. Kita langsung pilih pendapatan karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan ya. Nah, untuk pendapatan dia naik sekitar 6,4 juta USD, dia tumbuh 1%. Nggak apa-apa, naiknya tipis, yang penting masih bertumbuh. Nah, nanti pendapatan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa ya, nanti baru kita mendapatkan laba bruto. Nah, cuman memang di sini tidak mencantumkan secara eksplisit laba brutonya berapa. Jadi kalau misalnya nggak ada dan kira-kira dari beban ini nggak ada yang maksudnya kira-kira mana harga modalnya, ya udah nggak apa-apa, kita kosongin aja, meskipun kemungkinan gitu ya bahan harga modal ini beban bahan bakar ya, bisa jadi, cuman saya di sini nggak cantumkan dulu aja gitu ya. Padahal sebenarnya pentingnya kita melihat laba bruto untuk melihat inti efisiensi perusahaan lewat gross profit margin gitu. Cuman kita asumsikan aja lah, kita tadi ambil beban bahan bakar sebagai harga modalnya ya. Kita sekarang kurangi pendapatannya dulu dengan beban ya. Oke, tunggu, tadi ini salah angka ya, dikurangi dulu. Oke, sekarang dikurangi ini. Nah, di sini kita lihat ya, GPM-nya tinggi ya, di 46%. Jadi ibarat teman-teman menjual barang 100.000, ambil profit kotor 46.000. Maka cari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin. Ya, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Karena semakin besar laba bruto, nanti semakin besar laba bersih juga. Nah, nanti si laba bruto nanti dikurangi oleh beban operasional, non operasional, beban pajak gitu ya. Nanti baru kita mendapatkan laba periode berjalan ya. Inti dari laporan laba rugi ya, perusahaan ini untung atau enggak. Nah, di sini kita lihat dulu tadi laba kotornya, di sini laba brutonya memang turun ya, turun sekitar 5%, laba bersih juga turunnya sekitar 4% juga gitu. Nah, tapi meskipun dia turun, tapi secara PER ini di bawah 10 ya, di 9,5. PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi kalau beli Power ya setidaknya holding periodnya ini di 9,5 tahun ya, 10 tahun lah gitu. Dan memang uniknya juga memang perusahaannya yieldnya juga tinggi ya, dengan kalau kita trailing 12 month gitu ya, ini dia kasih 9,6%. Jadi sebenarnya secara teori kalau pakai dividen juga ini 10 tahun udah balik modal jumlah uang yang telah kita keluarkan per lembarnya gitu. Jadi ini cukup menarik sebenarnya ya. Oke, berikutnya kita lihat ke arus kasnya.
Nah, kita langsung pilih penerimaan kas dari pelanggannya yang ini. Nah, ini untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Ya, dan di sini memang untuk penerimaan kasnya dia tumbuh sekitar 1%, ya, beriringan juga tadi dengan pendapatan tumbuh sekitar hampir 10 juta USD. Nah, penerimaan kas ini nanti digunakan untuk bayar operasional dan seterusnya. Ya, makanya ini penting sekali ya, rasionya harus tinggi, ini 101%. Ya, artinya customer bayar hampir selalu full. Ya, dan juga lebihnya itu adalah mungkin piutang yang mungkin sebelumnya belum tertagih. Biar operasional dulu, nanti kita mendapatkan nilai net CFO yang ini, ya. Nah, ini kita jumlahin, dan di sini memang kita lihat untuk net CFO-nya ini turun tipis ya, turun sekitar 0,53%. Cuman nggak masalah, yang penting positif ya. Kalau positif artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Jadi uang itu nggak cuma habis hanya untuk bayar operasional aja, ya. Nah, setelah itu kita gunakan untuk ekspansi usaha, ya. Nah, di sini nilainya positif ya. Kalau nilai positif sahamnya ini artinya perusahaan cenderung menahan ekspansinya, gitu ya. Nah, kalau yang sebelumnya ini dia negatif ya, artinya perusahaan lebih cenderung ya tadi lebih aktif ekspansi. Cuman memang kalau kita lihat di sini capex-nya sendiri ini memang dia hampir sama ya. Jadi mungkin cenderung ke maintenance saja. Nah, terus yang besar itu ya paling ke pembelian investasi dan juga penempatan deposito, ya. Tapi nggak apa-apa gitu, nggak masalah, karena CF ini kadang dia nilainya bukan nilainya ya, interpretasinya kadang tergantung dari pos-pos kecilnya gitu. Nah, cuman memang di sini yang uniknya dia plusnya itu besar karena dia ada penarikan deposito berjangka, ya. Nah, di sini kita lihat untuk aktivitas pendanaannya, di sini nilainya negatif ya. Kalau dia negatif artinya dia bagus, gitu ya. Kenapa? Karena perusahaan berusaha untuk melunasi pinjaman dan juga dia membayar dividen, ya. Lihat ya, kalau dia pelunasan utang ya nilainya negatif, ya, bayar dividen nilainya negatif. Kalau ambil utang lagi, penerbitan utang tuh nilainya positif, ya, gitu. Dan di sini jadi setelah digunakan untuk aktivitas perusahaan ini ada penurunan kastara kasnya, ada perusahaan untuk keluar uang dari dalam dompetnya. Cuman kalau kita lakukan adjustment dividen ini nilainya plus. Artinya apa? Perusahaan ini sebenarnya kasnya berlebih cukup, gitu ya. Jadi power dia tidak mau menahan keuntungannya sendiri, ya, dia kembalikan total keuntungannya itu, sisa keuntungan itu untuk pemegang sahamnya ya lewat dividen. Jadi inilah perusahaan yang pro kepada pemegang saham, gitu. Makanya kenapa saya selalu sampaikan dividen itu adalah barrier paling kuat untuk menentukan memilah setidaknya mana perusahaan yang baik dan yang tidak, ya. Kita di sini nggak bicara harga ya, nggak bahas tentang baik dalam artian kenaikan harga sahamnya. Kita melihat secara bisnis perusahaannya, gitu ya kan. Kalau misalnya perusahaan untung terbukti profit ya dia bagi dividen dong. Gitu ya, simpel, tinggal selera aja mau dividen yang berapa persen ya yieldnya. Nah, sekarang untuk resiko bisnisnya berdasarkan likuiditas dan solvensi, ya. Kita kembali lagi naik ke atas, yang ini nilainya, ya. Nah, di sini terus turun lagi ke liabilitas jangka pendek, ya, yang ini nilainya. Nah, di sini kita lihat untuk rasio lancar sangat kuatnya di 7,79, rasio kas 3,1 ya. Jadi kewajiban yang harus lunas kurang dari setahun 55 juta USD, uang di dompetnya 174 juta ya, bisa dengan mudah dilunasi gitu. Dan untuk short term debt-nya di sini sama sekali nggak ada utang bank ya, jadi ini zero debt, bebas hutang ya, nggak ada masalah likuiditas. Kemungkinan besar seperti itu. Nah, untuk liabilitasnya jangka panjangnya kita lihat, dipindahin dulu ya. Nah, di sini kita lihat DR-nya masih rendah ya di 0,67 ya. Dan untuk long term debt to equity-nya di sini sebenarnya nggak ada utang bank gitu. Cuma kalau tadi memang dia penerbitan utang wesel ya, kita coba masukin aja ya utang weselnya ke sini. Nah, di sini kita lihat ya untuk long term debt to equity masih aman ya, masih di bawah setengah ya di 0,48 gitu. Oke, jadi sebenarnya perusahaan ini adalah saya rasa perusahaan yang baik ya, gitu, karena tadi secara likuiditas juga dia bebas utang ya. Untuk jangka panjang ya mungkin utang wesel aja kali ya yang saya masukin ke dalam pos yang untuk long term debt-nya gitu. Dan kalau udah dipindahkan data-data keuangannya, perusahaan ini adalah perusahaan yang baik ya, karena yang terpenting sebenarnya 3 tahun ke belakang ya, bagi dividen setahun 2 kali. Perusahaan ini terbukti profit, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya, dan juga saldo labanya positif ya, telah profit sekitar 0,74 kali modal awalnya. PBV sedikit cukup murah ya di 0,97 dengan potensi profit 3,5%. PER masih masuk akalnya di 9,5 di bawah 10. Cash flow juga ini sangat sehat ya, dan perusahaan ini memang bebas utang ya, untuk bebas utang jangka pendek. Untuk total debt-nya sendiri memang dia lebih kecil ya, ada pengurangan utang, rasio likuiditasnya kuat ya, masih nggak ada masalah likuiditas, solvensi juga masih sangat terkontrol ya. Jadi saya rasa ini perusahaan yang rendah resiko untuk power.
Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk power ya, dan selalu saya sampaikan kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu. Jadi untuk prospek kedepannya teman-teman yang harus proyeksikan sendiri, harus analisis lebih lanjut. Dan saya nggak bahas kinerja harga saham ya, jadi kalau harga sih kita kembalikan ke mekanisme pasar ya. Dan juga untuk valuasi di sini saya hanya pakai PBV dan PER ya. Jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, pakai aja gitu ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif, berbeda untuk tiap orang, dan saya rasa nggak perlu diperdebatkan ya, kan selera gitu. Oke teman-teman, itu aja. Kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung aja tulis di kolom komentar ya, nanti saya respon. Oke, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.